kejujuran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Shalom dari sekolah minggu. Shalom buat kita semua. Shalom. Apa kabar dari sekolah minggu? Kids zaman now berakar, bertumbuh, berbuah dan bersaksi. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semua sukacita, ceria, tentu saja. Nah, adik-adik, hari Minggu ini hari Minggu yang sangat spesial. Ada yang tahu nggak kakak dan abang semua kenapa spesial? Ada ya? Nggak tahu deh. Hari Minggu ini berbeda dari hari Minggu sebelumnya. Hari Minggu ini adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Hari apa teman-teman semua? Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus beberapa hari yang lalu itu naik ke surga. Kita merayakan hari kenaikan. 10 hari kemudian, yaitu hari ini, hari Minggu, adalah hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah naik di surga. Dia mengutus Roh Kudusnya untuk menemani kita semua yang ada di dunia ini. Nah, karena hari ini harinya Tuhan, kita bernyanyi yuk satu lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Sukacita ya adik-adik? Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa sama-sama mengucapkan, Tuhan, tilihlah kami jemaat-Mu yang memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tilihlah kami jemaat-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca hukum Taurat Tuhan yang ke-9 beserta artinya. Kita baca bersama-sama ya. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan belum jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita lipat tangan, kita berdoa. Kita
kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita mau masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Sebelum itu, semua masih semangat? Coba dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tuh lihat, kakak sekolah minggu serta abang aja semuanya masih semangat. Adik-adik juga harus semangat dong. Karena kita semangat, hati kita pasti berbunga-bunga dan penuh dengan nyanyian. Sekarang kita bernyanyi yuk satu lagu yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo adik-adik semua bernyanyi sama semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang lipat kembali tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya adik-adik. Doa untuk pengampunan dosa-dosa kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan membaca epistel. Epistelnya masih yang kemarin adik-adik. Kakak mau tanya dulu, ada yang hafal nggak? Pasti adik-adik banyak yang hafal, terutama Horong 3 dan 4. Ayo sama-sama membaca sama kakak, ayo, yang sudah hafal boleh berdiri. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk kepada pengakuan iman rasuli, adik-adik semua coba bangkit berdiri dulu. Sekarang kita mau manortor bersama-sama. Ayo kakak sekolah minggu, gimana sih sikap manortor? Tuh, rapatkan kedua tangan, taruh di depan dada. Kita sama-sama manortor lagu Horas Kalau Minggu. Ayo adik-adik semua. Dalam guna PT
kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adikku semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inam Bidokro. Tapi sebelum itu, kami sini, kalau kakak guru sekolah minggu mau undang adik-adik semua coba untuk bangkit berdiri. Kita mau bergoyang bersama, muji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Bila Roh Allah ada dalamku. Kita goyang yuk kakak-kakak semua. Ayo adik-adik semua ya. Goyang. Jangan malu-malu ya adik-adik. Rumah kakak juga goyang dulu. Ayo. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekarang adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, tolong kami agar kami dapat dengar-dengaran dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Iya, semua sehat-sehat kan sayang ya? Masih betah di rumah? Harus ya, harus. Belum boleh ke sekolah, belum boleh bermain-main keluar, dan kita belum boleh bersekolah minggu. Makanya kita mau dengar firman Tuhan juga dari rumah kita masing-masing. Ayo, mana Alkitabnya? Coba dibuka. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13.
Demikian firman Tuhan. Inang akan baca buat kita ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, coba sekarang kita membayangkan ya, kita sedang berdiri banyak sekali di tanah lapang. Ya, biasanya di sana akan ada keramaian. Tiba-tiba datang tanda-tanda yang luar biasa. Angin berhembus sangat kencang, wush, wush. Orang-orang pada takut mendengarnya. Nah, itu yang terjadi dalam cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini dikatakan adalah Minggu Pentakosta. Minggu apa adik-adik? Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta adik-adik adalah Pentakosta, artinya hari ke-50. Dan juga sering dikatakan Minggu Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus kepada semua murid-murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus itu adalah seperti yang Inang bilang tadi. Saat orang berkumpul di tanah lapang begitu banyak, kemudian datang angin keras. Bukan cuma itu, lalu ada lidah-lidah api di atas kepala orang-orang yang percaya pada saat itu. Adik-adik, wah tentu kita gini ya, kalau ada lidah api berarti terbakar dong, ya kan sayangnya? Nah iya, tapi ini tidak membakar mereka. Justru mereka dapat melakukan tanda-tanda ajaib. Apa tanda ajaibnya? Mereka bisa mengerti dan perkataan mereka bisa dimengerti oleh orang banyak. Orang sana katakan, itu kan bahasa kami. Orang sana juga katakan, itu bahasa kami. Sama seperti kita adik-adik, banyak bahasa daerah kita ya.
Misalnya seperti Inang berbicara bahasa Indonesia, terus datang di sana orang Batak, itu kan bahasa Batak saya tahu. Kemudian datang di sana orang Minang, itu bahasa Minang saya tahu. Kemudian datang orang Jawa, bukan, itu bahasa Jawa, saya ngerti itu bahasa Jawa. Datang di sana, oh bukan, itu bahasa Papua katanya. Jadi murid-murid saat itu mereka berbicara tentang Yesus dan semua orang-orang mengerti. Luar biasa ya adik-adik. Roh Kudus adalah sesuai dengan yang dijanjikan Yesus untuk menolong, menuntun, dan menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu adik-adik, apa sih tandanya kalau kita itu sudah dipenuhi Roh Kudus? Ayo, ada yang tahu tidak? Satu tadi adalah kita bisa berbicara dengan bahasa yang baik, menjawab dengan bahasa yang baik. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau dikatakan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti nggak boleh lagi ngomong-ngomong jorok. Nggak boleh ya. Nggak boleh lagi ngomong-ngomong keras-keras. Nggak boleh lagi untuk membentak orang tua, membentak kakak, membentak siapapun orang lain, nggak boleh. Kalau dipanggil misalnya, kamu cuci dulu piring, ya nanti mak. Nah itu nggak boleh. Ya, harus berbahasa yang baik. Itu kan? Ayo adik, cuci dulu piring. Ya mak, sebentar ya. Ayo kakak, sapu rumah dulu. Ya, sebentar mak. Ayo kakak, jaga adik dulu. Iya mak. Begitu kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus ya adik-adik ya. Kemudian juga kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan orang lain dan juga menjadi orang yang bersukacita. Ya, orang yang bersukacita, menyenangkan orang lain. Waduh, ini anaknya baik sekali. Anak siapa ini? Oh, anak sekolah minggu Gunung Malang dong. Itu good, ya kan? Waduh, dia pintar sekali di sekolah. Itu siapa ya? Oh, anak sekolah minggu HKBP Balikpapan dong. Nah, itu siapa? Dia sopan katanya. Oh, itu adalah anak sekolah minggu HKBP Balikpapan. Itu dia. Baru adik-adik, orang-orang dan anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus adalah terlihat dari sikapnya. Roh Kudus menghasilkan buah. Itu ada lagu kita kan? Lagu buah-buah roh. Itu kita tahu lagunya kan? Itu kakak-kakak sekolah minggu sudah mengajarkan lagu buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya, ada berapa? 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya kan? Iya, itu kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi itu. Jadi kalau yang 9 tadi ada dalam adik-adik, dia adalah bersukacita, dia tidak pelit, dia juga orang yang murah hati, dia nggak lekas marah, dia nggak cengeng. Nah itu, dia tidak nakal. Itu berarti kita sudah dipenuhi dan menerima Roh Kudus.
Ayo Inang semua yakin, adik-adik Inang semua, sekolah minggu HKBP Balikpapan adalah hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Tuhan Yesus sayang kepada kita. Jadi kalau mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, gak boleh lagi nanti Inang dengar, aduh Inang, si ini bandel, ini begini, suka cakap kotor, katanya. Gak boleh. Ya, ini suaranya keras-keras, cengeng, takut, katanya. Nggak boleh. Karena Roh Kudus menemani kita, menuntun kita, dan juga membuat kita bersukacita. Biarpun kita tetap di rumah, karena masih ada virus corona. Walaupun kita bilang udah lama di rumah, anak sekolah minggu yang hidupnya dituntun Roh Kudus akan terus berdoa. Ya Tuhan, semoga corona cepat berlalu dan kami boleh bersekolah minggu lagi. Jadi adik-adik, selamat Pentakosta dan hiduplah sesuai dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Adik-adik kami ikuti doa Inang ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin kami, dan hidup kami mau untuk menghasilkan buah-buah roh. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, masih tetap semangat kan? Nah, minggu ini adalah minggu yang spesial karena ada teman-teman kita yang akan mengisi persembahan pujian bersama keluarga, yaitu Abigail dan Jeremy Pardede. Kita saksikan. Kaulah
Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi. Nah, disiapkan dulu ya uang persembahannya. Nanti uang persembahannya langsung kasihkan aja kepada papa dan mama, biar papa dan mama yang menyerahkan langsung ke situasi ekor masing-masing. Adik-adik, kalau memberikan persembahan kepada orang tua, jangan lupa harus menggunakan tangan yang baik ya. Tangan apa ya kakak? Tangan kanan. Kita akan bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapak sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan nyala kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati kita.